Ultimate Martial Divine King, episode 144. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dalam sekejap, Saint Bell Square terjerumus ke dalam segala macam kekacauan. Tubuh lonceng roh ilusi tiba-tiba terbelah, menyebabkan para siswa jenius dari berbagai perguruan bela diri mulai berebut roh tersebut. Sebelumnya, semua orang tahu bahwa lonceng roh ilusi ini bukanlah benda biasa, tetapi mereka tidak menyangka benda itu berisi roh. Bahkan di peringkat senjata spiritual, hanya senjata ilahi peringkat teratas yang berisi roh. Harta karun seperti itu pasti akan membuat orang mematahkan kepala dan berdarah karenanya di dunia luar. Terutama setelah melihat bahwa Lei Zhen, Lei Li, dan para jenius lainnya dari kota lonceng suci tidak mampu menaklukkan roh lonceng roh ilusi, bahkan Wei Qingfan dan Shen Yunxi pun tergoda. Swoosh! Banyak siswa jenius dengan kekuatan luar biasa bergegas keluar dari tim akademi masing-masing. Masing-masing dari mereka bergerak cepat dan ganas sebagai anak panah yang dilepaskan dari busur, menyerbu menuju roh. Berdengung-berdengung, roh lonceng roh ilusi telah berubah menjadi bola cahaya keemasan. Tingginya tak lebih dari setengah meter, dan siluet ilusi lonceng emas pun muncul. Fluktuasi energi yang samar namun kuat terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya. Wajah-wajah orang di sekitar semuanya menampakkan banyak kegairahan dan kerinduan. Aku, Hu Gewen, akan mengambil benda ini. Yang berbicara adalah seorang pemuda berlencana Akademi Bulan Cerah. Aura yang bergelora meletus dari tubuhnya, menunjukkan bahwa ia telah mencapai alam pembukaan elemen tingkat ke-9. Inti saripati yang kuat langsung meletus dari telapak tangan lawannya, dan daya hisap yang besar menyelimuti siluet cahaya roh lonceng. Kau pikir kau memenuhi syarat untuk menyentuh harta karun ini? Sebuah seringai menghina menyusul. Wei Qingfan, pendekar pedang kaisar, sudah bergegas di depan lawannya. Pada saat yang sama, Lingqi Shen Yunxi juga tiba. Letakkan. Wei Qingfan mengangkat tangannya dan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan emas yang kokoh terpisah dari telapak tangannya dan bergerak maju dengan momentum yang tak terhentikan. Shen Yunxi mengulurkan jari telunjuk dan jari tengah kanannya, dan energi pedang yang cepat dan dahsyat meledak bagai bintang jatuh. Energi itu merobek udara, meninggalkan gelombang udara transparan. Dua orang jenius menyerang pada saat yang sama. Wajah jenius Akademi Bulan Cerah yang bernama Hu Gewen langsung memucat, dan pupil matanya yang mengerut dipenuhi kepanikan. Ledakan. Serangan dahsyat itu mendarat dengan kokoh di tubuh lawan. Aliran udara yang kuat di atas panggung menyapu ke segala arah, bersamaan dengan turbulensi dahsyat Zhen Yuan. Si jenius dari Akademi Bulan Cerah itu merasa seperti dihantam gunung, dan terpental. Ia jatuh tersungkur di tanah, memuntahkan darah dan tak mampu bangun. Sial, bahkan level 9 dari alam pembukaan elemen tidak bisa mengatasinya. Di sisi prefektur Tensei, sudut mata Mu Feng, yang hendak bergegas ke panggung Dao untuk memancing di air keruh, mau tak mau berkedut dua kali. Kemudian, ia tanpa sadar menarik kembali langkahnya. Ketika Li Huiye, Zhou Lu, dan yang lainnya melihat ini, mereka tidak dapat menahan perasaan marah dan geli. Kakak senior Mu Feng, sebaiknya kau tetap di sini dengan patuh. Kalau kamu naik ke sana, kakimu pasti akan patah, kata Li Huiye. Ya, itu masuk akal. Mu Feng mengangguk lalu mengumpat, hati orang-orang tidak seperti dulu lagi, mereka hanyalah sekelompok perampok. Tetua klan kota Saint Bell itu mungkin sakit karena marah. Di panggung Dao, percikan api beterbangan di mana-mana. Energi asal sejati beraneka warna saling bertabrakan, dan panggung Dao hampir dihancurkan oleh kerumunan. Beberapa orang terpental jatuh saat mereka menyentuh hantu Bell Spirit. Beberapa orang bahkan tidak menyentuhnya sebelum diserang oleh orang banyak. Ada pula yang ditampar keluar arena tanpa alasan jelas oleh orang sembarangan. Peronnya benar-benar kacau. Tentu saja, guru-guru itu tidak bermaksud ikut campur dalam keributan para siswa. Semua yang hadir adalah guru inti, instruktur paling kuat dari setiap perguruan bela diri. Mereka semua paham bahwa tidak peduli kapan, di mana ada orang, pasti akan ada perkelahian. Dan begitu pertarungan dimulai, semuanya bergantung pada kekuatan diri sendiri untuk berdiri teguh. Berjuang untuk mendapatkan roh artefak lonceng roh ilusi dapat dianggap sebagai ujian di jalan pertumbuhan. Mereka semua adalah pemuda yang muda dan bersemangat, jadi siapa yang peduli apa yang mereka lakukan? Para guru tidak peduli, tetapi orang-orang dari Saint Bell City sangat marah. Kau, seorang lelaki tua menunjuk guru inti Akademi Bela Diri Kekaisaran, teratai merah, dan memarahi, ini terlalu kurang ajar.
Lonceng roh ilusi milik kota lonceng suci kita. Kenapa kau tidak menyuruh mereka berhenti? Namun, teratai merah tampaknya sama sekali tidak peduli. Kelopak matanya berkedut, dan ia menjawab dengan acuh tak acuh, bukankah tetua klanmu sudah menjelaskan dengan jelas kekuatan apa yang bisa kau dapatkan dari lonceng roh ilusi? Bukankah roh artefak ini merupakan bagian dari kekuatan lonceng roh ilusi? Karena roh artefak ini juga merupakan bagian dari kekuatan lonceng roh ilusi, bukankah wajar jika mereka bertarung memperebutkannya dengan kekuatan mereka sendiri? Kata-kata teratai merah terdengar masuk akal, dan memang demikian. Pria tua itu begitu marah hingga tak mampu membalas. Ia hanya bisa menatap tetua klan Lei-Si. Lei-Si mendesah tak berdaya. Bibirnya yang keriput sedikit bergetar, tetapi akhirnya, ia menggelengkan kepala dan memilih untuk membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Tidak peduli apapun, roh artefak lonceng roh ilusi tidak dapat disimpan. Bahkan jika para murid muda dari rumah bela diri tingkat tinggi di ibu kota tidak memperjuangkan roh artefak ini hari ini, masalah ini pasti akan menyebar seperti api dalam beberapa hari. Pada saat itu, beberapa orang dari berbagai lapisan masyarakat yang berkeliaran di sekitar pegunungan Danau Surga akan datang untuk memata-matai mereka. Ini adalah masalah lain yang merepotkan. Dari sudut pandang Lei-Si, tujuan terpentingnya adalah memastikan keamanan kota Saint Bell. Terlebih lagi, tubuh lonceng roh ilusi telah hancur. Roh artefaknya saja pasti akan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Satu-satunya hal yang membuat Lei-Si merasa menyesal adalah benda ini ditinggalkan oleh tetua klan Lei Huan. Hal itu benar-benar membuatnya merasa sedikit sedih. Mengxiang, kau tidak berencana mengambil roh artefak itu? Tanya teratai merah kepada Luo Mengxiang, yang berdiri diam di sampingnya. Luo Mengxiang menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan lembut, "Tidak, aku tidak bisa bersaing dengan mereka." "Benarkah?" kata teratai merah dengan tidak percaya. Luo Mengxiang tersenyum tipis. Matanya yang cerah berkedip-kedip, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ledakan. Di atas panggung, para jenius dari rumah bela diri tingkat tinggi tengah bertarung dengan sengit. Perlahan-lahan, semua orang tampak sangat marah. Mereka tidak peduli dengan tujuan mereka datang ke sini. Mereka semua mencari lawan mereka sendiri dan bertarung dengan sengit. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kamu ingin mendapatkan barang ini? Minggirlah. Wei Qingfan menghempaskan seorang siswa jenius muda dengan sebuah serangan telapak tangan. Aura kuatnya mengejutkan semua orang yang hadir. Tangan penangkap naga. Dengan teriakan keras, Wei Qingfan meletakkan tangan kirinya di lengan kanannya. Kemudian, ia membalikkan tangan kanannya dari dalam keluar dan dengan cepat mengulurkan satu tangan. Sebuah tangan emas raksasa selebar beberapa meter tiba-tiba berubah menjadi nyata. Di bawah kendali Wei Qingfan, tangan emas itu menyapu ke segala arah dan meraih lonceng emas ilusi yang tergantung di udara. Aura yang mengejutkan, ekspresi semua orang berubah, seperti yang diharapkan dari Wei Qingfan. Aura sekuat itu hampir menindas semua orang. Namun, tepat ketika tangan emas itu hendak menyentuh hantu roh lonceng, sekuntum bunga plum yang indah dan kokoh melesat keluar dengan momentum berputar. Saat bergerak cepat, bunga plum itu berubah menjadi bayangan pedang tajam dengan kecepatan yang luar biasa. Kilatan tajamnya merobek udara dan menusuk gendang telinga semua orang. Swoosh! Bunga prem itu berubah menjadi bayangan pedang yang mengiris pergelangan tangan emas itu. Ki pedang yang tak terhentikan bagaikan bilah tajam yang menembus tahu. Di bawah tatapan takjub kerumunan di bawah, serangan Shen Yunxi langsung mengiris tangan emas yang diciptakan Wei Qingfan. Tuan muda Wei, jangan lupakan aku. Aura pedang Shen Yunxi tajam. Sinar ki pedang menyelimuti tubuhnya, dan auranya yang kuat tak kalah dengan aura Wei Qingfan. Wei Qingfan mencibir. Alisnya dipenuhi kesombongan dan penghinaan. Pedang bunga plum Shen Yunxi, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Bagaimana mungkin sebuah nama yang rendah dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Wei? Karena kamu tahu namamu rendah, pergilah. Ledakan. Energi asal sejati yang melonjak meletus dari tubuh Wei Qingfan bagai air terjun yang deras. Energi itu menyapu tekanan agung gunung saat menyerang Shen Yunxi. Shen Yunxi tidak menunjukkan kelemahan apapun. Ki pedang terkondensasi di telapak tangannya, dan sangat tajam. Melihat dua orang jenius teratas, Wei Qingfan dan Shen Yunxi, bertarung satu sama lain, semua orang di bawah panggung memperlihatkan kejutan yang menyenangkan di mata mereka. Pertarungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat begitu saja. Saat keduanya bertarung, para jenius dari rumah bela diri Badak Roh dan Provinsi Taifeng tidak dapat menahan diri untuk tidak bertarung satu sama lain. Guo Shen, awasi pedangku. Sang Ze yang arogan menikam Guo Shen dengan pedangnya yang memancarkan cahaya menyilaukan. Sejujurnya, Guo Shen lebih kuat dari lawannya.
Dalam keadaan normal, Sang Ze bukanlah lawan Guo Shen. Namun, baru 2 hari yang lalu, telapak tangan Guo Shen tertusuk tombak penghukum iblis milik Chu Hen dalam pertarungan melawannya. Dalam situasi di mana tangan kanannya belum pulih, Sang Ze masih mampu menghadapi Guo Shen. Wus! Saat Guo Shen menghindari serangan lawannya, ia tiba-tiba berkata dengan suara pelan, "Hehe, percuma saja kita bertarung. Lihat ke sana." Di sana, sudut mata Sang Ze menyipit, dan ia melihat ke arah yang ditunjuk pihak lain. Di sisi lain panggung Dao, ada sesosok muda yang masih duduk di sana seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Matanya terpejam, dan ia seperti batu besar. Wajah Sang Ze tak kuasa menahan diri untuk tidak membeku. Dasar bocah brengsek. Kau masih bermimpi di saat seperti ini. Hehe, menurutmu akan ada yang menyelidiki apakah itu cedera yang tidak disengaja? Guo Shen tersenyum licik. Cedera karena kecelakaan. Sang Ze mula-mula terkejut, sebelum matanya berbinar, dan pandangan jahat terpancar di matanya. Kau mengerti sekarang. Guo Shen tersenyum lebih puas. Sang Ze mencibir, lalu mengangkat pedangnya lagi dan menebas Guo Shen. Guo Shen, berbaringlah. Dibandingkan serangan sebelumnya, serangan Sang Ze jelas lebih lambat. Guo Shen mengerti, dan mengulurkan tangan kirinya untuk meraih pergelangan tangan lawannya dengan mudah. Hehe, kejeniusan rumah bela diri badak roh hanya biasa saja. Ledakan. Guo Shen mengulurkan tangannya dan menamparkan lengan Sang Ze. Pedang pusaka di tangan Sang Ze langsung terlempar, dan tempat yang dituju pedang pusaka itu bukanlah tempat lain. Yang mengesankan, tempat itu adalah Chu Hen. Desir. Pedang berkilau itu bagaikan aliran cahaya yang dapat menelusuri jejak ribuan tahun, memancarkan bahaya tak berujung dan niat membunuh. Kakak Chu Hen, awas. Suara panik Ye Yao tiba-tiba terdengar dari bawah panggung. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada Chu Hen, dan pupil mereka tanpa sadar menyusut. Pedang tajam itu telah tiba di hadapan Chu Hen. Apa yang sedang terjadi? Xilan, Zuomo, Mu Feng dan guru-guru lainnya dari prefektur Tensei semuanya terkejut. Long Qingyang, Long Xuanzhuang dan yang lainnya sama terkejutnya. Guo Shen dan Sang Ze sudah tersenyum puas, dan adegan Chu Hen yang tertusuk di dada muncul dalam pikiran mereka. Namun, saat pedang itu berada kurang dari 10 cm dari sasarannya, Chu Hen tiba-tiba membuka matanya, dan 2 sinar cahaya yang menyilaukan meledak keluar. Dia langsung mengangkat tangan kanannya, membentuk bilah telapak tangan dengan satu tangan, dan secara akurat menebas badan pedang itu. Ding! Suara renyah itu menyenangkan sekaligus menusuk telinga. Pedang kesayangan itu pun patah menjadi 2 bagian karena suara itu. Kemudian, aura dingin dan kejam bangkit dari tubuh Chu Hen seperti embun beku, dan bibirnya melengkung saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh.